Baik, apa kabar sahabat Perum Impact sekalian dimanapun Anda berada saat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam kondisi yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas seputar dunia percetakan ya. Mulai dari sejarah percetakan hingga perkembangannya sampai dengan sekarang ini. Pertama-tama kita akan pahami dulu apa sih percetakan itu ya. Pada hakikatnya, terkait pengertian dan sejarah percetakan, percetakan adalah sebuah industri yang diperuntukkan untuk memproduksi tulisan atau gambar dengan memanfaatkan tinta melalui mesin cetak dengan jumlah yang sangat banyak. Percetakan menghasilkan banyak produk dengan memanfaatkan mesin cetak seperti buku, koran, majalah, hingga label untuk promosi. Tentunya ada banyak hal penting di balik semua itu yang ikut berperan dalam prosesnya, seperti sumber daya manusia dan perangkat. Dalam hal ini perangkat penunjang proses cetak ya, semisal mesin cetak beserta tahapan-tahapan prosesnya. Yang akan kita ulas kali ini adalah tentang plat cetak. Salah satu elemen penting di balik adanya visual cetak, baik itu berupa huruf, tulisan, ataupun gambar sebagai outputnya. Plat cetak adalah komponen penting dalam proses cetak offset. Plat cetak itu sendiri digunakan untuk mentransfer gambar ke permukaan kertas atau media cetak lainnya. Dalam cetak offset, plat cetak berfungsi sebagai media yang menerima tinta cetakan dan memindahkan gambar atau tulisan tersebut ke sebuah permukaan cetak. Plat cetak biasanya terbuat dari bahan logam seperti aluminium atau seng. Plat cetak offset terdiri dari dua area sensitif dan area non-sensitif. Pada area sensitif plat cetak berfungsi untuk menarik tinta cetakan, sementara area non-sensitifnya menolak tinta. Gambar yang akan dicetak dipindahkan terlebih dahulu ke area sensitif pada plat cetak melalui proses pemindaian film atau transfer digital menggunakan teknologi yang berkembang sesuai pada zamannya. Ada dua jenis plat cetak yang umum digunakan dalam cetak offset. Yang pertama adalah plat cetak konvensional. Ini adalah jenis plat cetak yang lebih tradisional dan menggunakan proses kimia. Plat ini memiliki permukaan sensitif cahaya yang diproses melalui langkah-langkah kimia tertentu, di mana area sensitif pada plat menarik tinta cetakan selama proses cetak. Yang kedua adalah plat berbasis termal. Jenis plat ini menggunakan teknologi termal untuk membentuk gambar. Plat ini memiliki lapisan sensitif cahaya yang berubah ketika terkena panas. Gambar dipindahkan ke plat cetak menggunakan laser yang mengubah lapisan sensitifnya. Kedua plat cetak ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mentransfer gambar ke permukaan cetakan dengan presisi dan konsistensi yang tinggi. Yang akan menjadi topik bahasan kita sekarang adalah mengenai plat cetak termal yang umum digunakan sebagai media transfer digital dari mesin cetak modern berbasis teknologi CTP atau computer to plate. Pada umumnya, penggunaan plat cetak berbasis termal pada mesin CTP ini menggunakan teknologi laser untuk mentransfer gambar secara langsung dari komputer ke plat cetak. Karena dalam prosesnya memang melibatkan penggunaan plat cetak yang memiliki lapisan polimer termal yang sensitif cahaya yang akan berubah ketika terkena panas dari laser, sehingga gambar yang diinginkan dapat secara akurat ditransfer ke plat cetak melalui proses ini. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun mesin CTP pada umumnya menggunakan plat cetak termal berbasis polimer, ada juga variasi dan jenis plat cetak lainnya yang juga dapat digunakan tergantung pada mesin CTP tertentu dan kebutuhan spesifik percetakan. Sebagai informasi untuk diketahui seputar CTP, sebenarnya CTP itu atau computer to plate itu adalah sebuah teknologi yang dalam pengertiannya adalah sebuah teknologi yang digabungkan ke dalam sebuah mesin cetak yang digunakan dalam industri percetakan modern untuk mencetak gambar langsung atau tulisan dari komputer ke plat cetak tanpa memerlukan proses cetak offset tradisional seperti sebelum adanya teknologi CTP ini.
Sementara proses cetak tradisional itu sendiri masih menggunakan metode yang lebih kompleks pada tahapannya, seperti tahap penggelembungan film dan proses fotokimia dan lain-lain. Begitu teknologi CTP ini ada, teknologi ini langsung bisa memotong beberapa tahapan proses tradisional tadi. Dalam sejarahnya, komputer to plate atau CTP ini itu dimulai pada tahun 1990-an. Ketika saat itu industri percetakan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil cetakan, kemunculan teknologi CTP ini mulai berkembang dengan memanfaatkan teknologi laser. Jadi betul-betul teknologi baru yang di dalam dunia percetakan kala itu. Kemudian proses CTP ini melibatkan penggunaan sistem komputer dan perangkat lunak desain grafis untuk membuat gambar yang akan dicetak. Gambar digital ini kemudian dipindahkan langsung ke plat cetak dengan menggunakan laser yang terintegrasi di dalam mesin CTP. Pada saat itu, metode yang umum digunakan adalah CTF atau Computer to Film, di mana gambar digital dipindahkan dahulu ke sebuah film yang kemudian nantinya digunakan untuk membuat plat cetak. Proses ini memerlukan pemindaian film dan penggelembungan film yang dinilai terlalu panjang prosesnya dan menghasilkan kerugian lainnya dalam hal detail dan kualitas cetakannya. Sehingga sejak diperkenalkannya teknologi CTP pada saat itu, teknologi CTP ini terus berkembang dan meningkat dalam banyak hal, seperti kecepatan, akurasi, dan kualitasnya. Ini telah menjadi standar dalam dunia industri percetakan modern dan telah banyak digunakan di seluruh dunia. Teknologi CTP menghadirkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode CTF yang tradisional. Beberapa manfaatnya meliputi: yang pertama, menghilangkan tahap penggelembungan film, serta tidak memerlukan tahap pemindaian film dan pengolahan kimia, sehingga mengurangi waktu dan biaya produksi serta mempercepat proses cetak. Dalam CTP, gambar digital ditransfer langsung ke plat cetak dengan presisi tinggi, sehingga menghasilkan detail yang lebih tajam dan resolusi yang lebih tinggi pada cetakan akhirnya, sehingga menghasilkan kualitas cetak yang lebih baik. Dengan teknologi CTP, gambar digital dapat disimpan dan dipergunakan kembali dengan mudah, sehingga memastikan konsistensi hasil cetakan pada setiap pencetakan ulang. Dan yang paling penting adalah penghematan biaya. Dengan menghilangkan banyak proses tahapan tadi di awal, seperti penggunaan film dan bahan kimia, tentunya teknologi CTP ini dapat mengurangi biaya produksi dan menghasilkan berkurangnya limbah kimia. Jadi jelas lebih ramah lingkungan, dan tentunya Anda semua setuju dengan poin yang itu kan? Di CTP Perum, di salah satu perusahaan asuhan Perum Group yang bergerak di bidang pengaplikasian teknologi CTP ini, CTP Perum sudah mampu melayani para pelanggannya akan kebutuhan untuk plat cetak mesin offsetnya, karena CTP Perum sudah didukung dengan sumber daya yang mampu secara profesional dalam mengaplikasikan teknologi CTP di mesin modern ini. Kenapa hal yang berkaitan dengan sumber daya sangat penting? Ya jelas penting. Seperti yang pernah kita bahas dahulu, dengan adanya SDM profesional yang bekerja di belakangnya, tentu akan bisa membantu Anda dalam memberikan layanan kebutuhan Anda akan solusi dan informasi yang diperlukan seputar apa yang menjadi kebutuhan Anda, agar nantinya Anda bisa terlayani dengan baik serta mendapatkan hasil cetak yang memuaskan dari plat cetak dengan teknologi CTP yang berkualitas sangat tinggi. Di CTP Perum, penggunaan plat cetak thermal tentunya memiliki keuntungan sendiri dalam penggunaannya. Selain dapat memotong tahapan-tahapan proses yang banyak yang memakan waktu, plat cetak ini juga memiliki keuntungan dalam hasil cetak. Dengan tingkat presisi yang tinggi, reproduksi detail yang sangat tajam, kemampuan untuk menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi, serta efisiensi dan kecepatan produksi yang meningkat dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Jelas lebih menguntungkan, bukan? Baiklah, cukup sekian bahasan kita kali ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai bahan referensi yang berguna ke depannya nanti. Terima kasih.